Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Sri Soima dengan NIM 231340096 di Learning Journal yang ke-8. Pada minggu lalu kami sudah membahas tentang presentasi dan jenis-jenis pembicaraan publik dengan dosen dan teman-teman saya di kelas. Nah, sekarang saya akan coba mengulas apa yang sudah kami bahas ya. Nah, penjelasan materinya itu tentang presentasi dan jenis-jenis pembicaraan publik. Nah, materi ini membahas tentang pentingnya kemampuan komunikasi, khususnya dalam presentasi dan berbicara di depan publik. Di awal dijelaskan bahwa kemampuan komunikasi dan presentasi itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan karir, bahkan bisa lebih menentukan dibandingkan kemampuan teknis saja. Nah, ada berbicara privat versus publik. Berbicara ini dibagi menjadi dua, yaitu ranah privat dan ranah publik. Ranah privat itu dilakukan di lingkungan kecil seperti keluarga atau teman dekat. Dan di ranah publik ini dilakukan di depan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaannya itu ada pada jumlah orang, terus keberagaman audiens, terus ada tempatnya ya, dan situasi acaranya. Terus, namun berbicara di ranah privat itu tetap penting karena bisa menjadi latihan untuk berbicara di depan publik. Nah, ada prinsip komunikasi. Agar komunikasi efektif, ada beberapa prinsip ya, teman-teman. Nah, kamu harus tahu informasi apa yang ingin disampaikan dan menentukan tujuannya ya. Tujuannya ini ada informasi, edukasi, atau mempengaruhi gitu. Terus ada mengenali karakteristik audiens seperti menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan sesuai situasi. Terus ada menghindari hambatan, baik teknis maupun dari dirinya sendiri. Terus ada memastikan audiensnya itu memahami pesan atau enggak gitu ya. Terus menyesuaikan dengan media yang digunakan dan keterbatasannya. Nah, teman-teman, ada jenis pembicaraan publik. Ada beberapa bentuk pembicaraan di depan publik, yaitu impromptu atau yang biasa kita sebut dadakan, yaitu tanpa persiapan gitu ya. Terus yang kedua ada presentasi, yaitu pembicara yang terencana atau sudah disiapkan sebelumnya. Terus ada moderator, yaitu mengatur jalannya diskusi gitu. Ada pidato, biasanya pidato ini bersifat formal dan bersifat informatif atau motivatif. Terus ada MC, yaitu yang membacakan susunan acara. Terus ada wawancara tanya jawab antara narasumber dan pewawancara. Dan ada penyiar atau presenter. Nah, penyiar ini di media seperti radio atau televisi. Sekarang kita akan membahas impromptu atau berbicara dadakan. Impromptu itu adalah kemampuan berbicara secara spontan tanpa persiapan sebelumnya. Nah, dalam situasi ini pembicara dituntut untuk mampu berpikir cepat, memahami siapa audiensnya, terus menyesuaikan dengan situasi atau forum yang sedang berlangsung. Dan kemampuan ini tuh tidak muncul secara instan, tetapi dapat dilatih melalui pengalaman dan kebiasaan berbicara di berbagai kesempatan. Terus ada presentasi. Nah, presentasi ini merupakan bentuk pembicaraan publik yang telah direncanakan dengan baik. Biasanya presentasi yang baik itu memiliki jadwal tempat audiens serta topik yang jelas. Dalam pelaksanaannya, presentasi sering menggunakan alat bantu seperti PowerPoint, yaitu untuk mendukung penyampaiannya materi. Nah, keberhasilan presentasi itu sangat ditentukan oleh persiapan yang matang, penguasaan materi, serta cara penyampaian yang menarik dan mudah dipahami. Pembicara juga perlu mampu menjaga perhatiannya kepada audiens agar tetap fokus hingga akhir presentasi. Terus selanjutnya itu ada peran moderator atau MC. Jadi, moderator itu memiliki peran penting dalam sebuah diskusi. Tugasnya adalah mengarahkan jalannya pembahasan, mengatur waktu, serta menjaga suasana agar tetap kondusif dan terarah. Terus moderator juga memastikan setiap pembicara itu mendapat kesempatan yang seimbang gitu.
Nah, sementara itu MC atau Master of Ceremony itu bertugas membacakan susunan acara dan memastikan acara berjalan sesuai urutan. Berbeda dengan moderator, MC itu tidak terlibat ya dalam isi pembahasan, melainkan fokus pada kelancaran acara. Nah, teman-teman, ada resep sukses presentasi nih. Keberhasilan presentasi dapat diraih dengan menerapkan 3 hal utama, yaitu research, rehearse, dan relax. Research berarti melakukan riset atau persiapan materi secara mendalam. Rehearse adalah latihan sebelum tampil agar lebih percaya diri dan mengurangi kesalahan. Sedangkan relax berarti menjaga ketenangan saat presentasi agar penyampaiannya itu tetap lancar dan tidak terganggu oleh rasa gugup. Nah, ada ciri-ciri presentasi yang baik. Presentasi yang baik itu umumnya bersifat normal, terencana, serta memiliki tujuan dengan target yang jelas ya. Selain itu, presentasi itu biasanya menggunakan alat bantu, melibatkan audiens secara aktif, dan menyediakan sesi tanya jawab sebagai bentuk interaksi. Hal ini itu penting ya agar audiens tidak hanya mendengar tetapi juga memahami dan terlibat dalam materi yang kita sampaikan gitu. Nah, ada metode presentasi. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam presentasi seperti gaya kuliah atau ceramah gitu, diskusi panel, simulasi tanya jawab, workshop, serta penggunaan media seperti PowerPoint. Pemilihan metodenya juga harus disesuaikan dengan tujuan presentasi, jumlah audiens, dan situasi yang ada agar penyampaian itu menjadi lebih efektif. Nah, tujuan utama presentasi adalah menyampaikan informasi, memberikan pengetahuan baru, serta mempengaruhi audiens. Selain itu, presentasi juga bertujuan untuk memberikan manfaat dan pengalaman yang berharga bagi audiens. Nah, oleh karena itu penting bagi pembicara ya untuk membuat audiens merasa dihargai gitu dan dilibatkan selama proses presentasi berlangsung. Nah, dalam presentasi juga ada hambatan ya yang sering dialami seperti kurangnya persiapan, rasa takut salah, pikiran negatif, serta kekhawatiran tidak mampu memenuhi ekspektasi audiens gitu. Namun rasa takut tersebut merupakan hal yang wajar ya dialami oleh setiap pembicara. Kunci utamanya adalah mampu mengendalikan diri dan terus berlatih agar rasa percaya diri itu semakin meningkat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.